Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessing of Allah be upon you. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Budi Ma'ruf di pembelajaran bahasa Inggris. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Amin. In this section, you will learn about adjective. Listen carefully so that you can easily understand it. Let's learn. Oke teman-teman, kita sekarang masuk kepada pembahasan adjectives. Apa sih adjective? Adjective adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti. Jadi kata gantinya ini bisa berupa manusia, tempat, hewan, ataupun benda, konsep abstrak. Jadi nanti berbeda-beda adjektifnya apabila dia adjektifnya menjelaskan tentang keadaan seseorang, benda, hewan, maka berbeda-beda. Jadi adjektif ini mudahnya adalah kata sifat. Oke, di sini ada beberapa contoh tentang adjektif. Handsome, ganteng. Beautiful, cantik atau indah. Good, bagus atau baik. Funny, lucu. Bad, jelek, etc. dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa contoh kata sifat yang biasa pada person, manusia, place, tempat, animal, hewan, things, sesuatu atau benda. Oke, di sini kata-kata sifat yang biasa melekat kepada seseorang: happy, sad, young, old, beautiful. Sebenarnya banyak ya kata sifat itu yang biasa melekat pada orang. Sini hanya dicontohkan beberapa saja. Kemudian kata sifat yang biasa melekat pada tempat: beautiful, large, high, flat, crowded. Nah, ini beberapa kata sifat yang melekat pada tempat. Sekarang, kata sifat yang melekat kepada hewan: funny, cute, wild, dangerous, tame. Oke, yang terakhir, kata sifat yang biasa melekat kepada sesuatu, bisa benda ataupun konsep abstrak: big, small, smooth, triangular, square. Di sini kata-kata sifat yang biasa melekat kepada person, place, animal, dan things. Oke, kemudian kita lanjutkan kepada contoh-contoh kalimat yang terdapat adjektif di dalamnya. Contoh: they are happy. Mereka senang. I have beautiful garden. Saya punya sebuah taman yang indah. Oke, perhatikan yang bercetak tebal dan miring itu adalah kata sifatnya. Her cat is funny. Kucingnya lucu. It has triangular shape. Benda itu punya bentuk yang persegitiga. Nah, teman-teman, apakah apakah kata sifat yang melekat terhadap manusia itu bisa melekat kepada benda ataupun hewan? Bisa saja, yang penting sesuai. Contoh, di dalam kata sifat yang melekat kepada seseorang atau manusia, beautiful, cantik. Tapi ketika melekat kepada tempat, menjadi indah, beautiful, indah. Seperti contoh, I have a beautiful garden. I have a beautiful garden. Saya punya sebuah taman yang indah. Jadi tidak dikatakan saya punya taman yang cantik, yaitu jadi kurang pantas. Oke, kemudian terkadang juga adjektif ini bisa digabungkan dengan kata yang lainnya. Jadi sehingga membentuk kata yang baru atau kata sifat yang baru. Contoh di sini,
ada adjektif yang bergabung dengan noun. Jadi kata sifat bergabung dengan kata benda. Contohnya high speed. Height itu sifat. Speed itu kata benda. Jadi bergabung high speed. Kecepatan tinggi. Contoh high speed cameras. Kamera berkecepatan tinggi. Jadi ini ada dua kata benda. Ada dua kata. Yang satu kata sifat, yang satu kata benda. Sehingga membentuk kata sifat yang baru. Kemudian yang lain lagi, kata sifat yang bergabung dengan past participle atau kata kerja ketiga. Jadi kata sifat dan kata kerja ketiga. Well known. Artinya terkenal. Well itu kata sifat, noun ini kata kerja yang ketiga. Contoh, well known, football player. Pemain sepak bola yang terkenal. Kemudian, kata benda yang bergabung dengan kata sifat, sehingga membentuk kata sifat yang baru. Contoh, oil. Oil itu kata benda. Kemudian, free. Free itu kata sifat. Oil free. Jadi, bebas minyak. Nah, ini membentuk kata sifat yang baru. Contoh, oil free product. Produk bebas minyak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian, bagaimana jika ada dua atau lebih kata sifat dalam satu kalimat? Mana yang harus didahulukan? Misalnya dalam bahasa Indonesia contoh nih. Jadi ada dua kata sifat atau lebih. Misalnya, hitam, panjang, digabung nih, jadi ada berurutan. Mana yang harus didahulukan? Black dulu, hitam dulu, atau panjang dulu? Bisa dipahami sampai sini? Mana yang harus didahulukan ketika ada dua kata sifat yang bersamaan dalam satu kalimat? Nah, di sini berlaku adjective order. Apa sih adjective order itu? Jadi, di pembahasan yang akan datang, saya akan membahas tentang adjective order, yaitu urutan adjectives berdasarkan kategori. Jadi ada banyak kata sifat atau urutan kata sifat, mana sih yang harus didahulukan? Tadi sudah saya jelaskan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan tentang adjective order. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan mengenai kata sifat. Jangan lewatkan pertemuan selanjutnya tentang adjective order. Thank you for watching. Assalamualaikum.